Chelsea akan menghadapi Aston Villa dalam lanjutan Premier League Game Week ke-13. Tim asuhan Unai Emery bersiap melanjutkan misi mengalahkan Chelsea lagi di Stamford Bridge seperti halnya musim lalu di bawah asuhan Pochettino. Namun anak asuh Maresca tak ingin tinggal diam begitu saja. Chelsea juga mengusung misi untuk balas dendam atas kekalahan memalukan di musim lalu. Mampukah Chelsea mengalahkan Aston Villa yang sedang mengalami tren buruk di Premier League? Atau justru Chelsea yang akan menjadi korban pertama Aston Villa setelah rentetan hasil buruk yang dialaminya? Simak ulasan preview pertandingan Chelsea melawan Aston Villa menurut Corner Blues Indonesia sebagai berikut. Chelsea sepertinya akan menggunakan formasi yang biasa mereka gunakan seperti saat sebelum menghadapi Leicester City minggu lalu. Menurut prediksi Corner Blues Indonesia, Chelsea akan menggunakan formasi 4-2-3-1 saat defensif dan akan berubah menjadi 3-2-4-1 saat dalam penguasaan bola. Maresca sepertinya tidak akan menggunakan satu pivot lagi seperti halnya saat mengalahkan Leicester City 2-1. Caicedo akan berduet kembali bersama Enzo Fernandez sebagai double pivot. Malo Gusto akan dijadikan sebagai inverted midfield, peran yang terus dicoba oleh Maresca untuknya. Maresca akan menggunakan taktik ini untuk mengantisipasi lini tengah Aston Villa yang lebih kreatif dan berbahaya jika dibandingkan dengan lini tengah Leicester City. Tielemans, John McGinn, Ross Barkley, dan Rodgers merupakan gelandang-gelandang andalan milik Unai Emery, dan siapapun yang diturunkan oleh Emery, mereka akan membahayakan lini pertahanan Chelsea. Untuk laga hari Minggu esok, tentu Maresca mempunyai keunggulan dari sisi komposisi pemain dan kebugarannya. Maresca memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan starting 11-nya saat menghadapi Heidenheim di ajang Conference League. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Aston Villa yang harus menggunakan full starting 11-nya saat menghadapi Juventus di kompetisi UEFA Champions League hari Kamis lalu. Apalagi Aston Villa juga harus kembali bermain di Premier League selang 3 hari setelah melawan Chelsea. Mau tidak mau, Unai Emery harus pintar dalam mengutak-atik skuad dan formasinya. Dan hal ini harus dimanfaatkan Maresca maupun anak asuhnya untuk mencari celah dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Tentu ini tak akan mudah karena Aston Villa memiliki goalkeeper kelas dunia dalam diri Emiliano Martinez. Chelsea harus belajar banyak dari musim lalu ketika menghadapi Aston Villa di Stamford Bridge. Di pertandingan tersebut, Chelsea mempunyai begitu banyak kesempatan untuk mencetak gol. Namun sang kiper Emi Martinez masih terlalu kokoh untuk dibobol oleh anak asuh Mauricio Pochettino kala itu. Untuk aspek ini, para pemainlah yang harus bertanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di musim lalu. Dan harus lebih klinis dalam menyelesaikan peluang sekecil apapun itu. Karena jika tidak, Villa akan memanfaatkan kecerobohan itu dengan melakukan counter attack mematikan dalam diri Oli Watkins. Menarik untuk disaksikan formasi dan taktik siapa yang lebih unggul. Apakah Unai Emery atau Enzo Maresca? Mari kita saksikan bersama-sama di hari Minggu nanti. Chelsea akan menggunakan formasi 4-2-3-1 sebagai berikut. Dan akan otomatis berubah menjadi 3-2-4-1 dengan sendirinya. Meskipun Jorgensen bermain sangat luar biasa saat melawan Heidenheim di ajang Conference League, nampaknya Maresca masih belum berani untuk memainkannya sebagai pemain inti saat melawan Aston Villa nanti. Posisi goalkeeper tidak diragukan lagi akan diisi oleh Robert Sanchez. Sedangkan trio pertahanan akan diisi oleh Fofana, Colwill, dan Cucurella. Seharusnya trio lini belakang kala melawan Leicester City yang diisi oleh Colwill, Fofana, dan Badiashile pada minggu lalu harus dicoba lagi. Akan tetapi, laga melawan Heidenheim, Maresca telah memainkan Badiashile. Dan yang seperti kita tahu, ketika pemain-pemain yang bermain starter di ajang Conference League maupun Carabao Cup, kemungkinan di pertandingan selanjutnya ia akan duduk di bench untuk dirotasi terlebih dahulu. Maresca dituntut untuk tidak bereksperimen pada laga ini. Karena di atas kertas Aston Villa merupakan tim yang patut disegani. Meskipun sudah 7 laga belakangan ini mereka belum merasakan sekalipun kemenangan.
Maresca sepertinya akan memainkan trio Fofana, Colwill, dan Cucurella untuk mengisi pos lini belakang. Passing-passing progresif dari trio lini pertahanan ini juga sangat dibutuhkan dalam skema Maresca untuk bisa membreak lini tengah dari Aston Villa. Setelah membahas lini belakang, mari kita memasuki pembahasan lini tengah dan lini depan. Di atas kertas, duet Kai Senzo akan kembali digunakan oleh Maresca pada pertandingan melawan Aston Villa hari Minggu nanti. Enzo Fernandez diharapkan mampu mengontrol ritme permainan dan jalannya pertandingan. Setelah dikonfirmasi oleh Enzo Maresca dalam konferensi pers terbarunya, Malo Gusto dan Pedro Neto sudah dalam keadaan fit dan siap dimainkan ketika melawan Aston Villa hari Minggu nanti. Malo Gusto akan diplot sebagai inverted midfield dan akan bergantian dengan Enzo Fernandez menjadi attacking midfielder. Entah mengapa Enzo Maresca kerap kali memainkan Gusto sebagai peran tersebut. Padahal berulang kali Gusto kerap kali gagal dalam memberikan end passing atau end product untuk rekan-rekannya. Sementara posisi winger kanan akan diisi oleh Noni Madueke dan Pedro Neto akan mengisi winger kiri. Duet winger ini juga pernah digunakan Maresca saat menumbangkan Newcastle 2-1 di Stamford Bridge. Yang juga menjadi pertanyaan fans Chelsea, mengapa Maresca memainkan dua winger kiri miliknya secara bersamaan, yaitu Jadon Sancho dan Mykhailo Mudryk saat menghadapi Heidenheim di ajang Conference League. Apakah Enzo Maresca sejak awal sudah yakin untuk memainkan Neto sebagai starter saat melawan Aston Villa nanti? Peran winger kiri sepertinya juga bisa diisi oleh Joao Felix yang pada laga melawan Heidenheim hanya bermain 10-15 menit saja. Sedangkan Cole Palmer tentunya akan memainkan peran sebagai free roll di lini tengah. Dan Nicholas Jackson tidak diragukan lagi akan menjadi striker di lini depan. Berapa prediksi skor untuk pertandingan di hari Minggu nanti menurut kalian Blues? Isi di kolom komentar ya. Pertandingan nampaknya berjalan alot namun seru. Kedua tim sepertinya akan menurunkan pemain terbaiknya dan akan menyajikan pertandingan yang seru untuk disaksikan. Jual beli serangan sepertinya akan terjadi dan siapapun yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik akan menjadi pemenangnya. Faktor kemenangan sepertinya juga akan hadir lewat para pemain pengganti. Di dalam tim Aston Villa, tentunya mereka mempunyai sosok striker yang bernama John Duran. Duran memang sering diplot sebagai super sub oleh Emery dan beberapa kali ia mampu menjawab tantangan tersebut. Lini pertahanan harus fokus untuk memblok setiap situasi yang dimiliki oleh Duran. John Duran terkenal dengan syuting kaki kirinya dan Sanchez bersama tim secara keseluruhan harus memperhatikan lebih tentang John Duran ini. Jika Aston Villa punya John Duran, Chelsea juga mempunyai sosok super sub dalam diri Nkunku. Jika Nkunku tidak cukup, Maresca juga masih mempunyai Sancho, Felix, dan Mykhailo Mudryk. Tentunya Maresca mempunyai bahan baku yang lebih lengkap untuk bisa memenangi pertandingan melawan Aston Villa hari Minggu nanti. Mampukah Chelsea mengalahkan Aston Villa? Kita akan tahu jawabannya di hari Minggu nanti. Dan jangan lupa tulis prediksi skor menurut kalian di kolom komen ya Blues. Berikut adalah preview match dari Chelsea melawan Aston Villa menurut Corner Blues Indonesia. Thank you yang sudah menonton episode kali ini. Klik tombol like, komen, dan subscribe sebagai tanda support kalian ke channel kami. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode-episode video dari Corner Blues Indonesia. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.